البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال Imam Nawawi rahimahullahu taala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ini ya, ayat ini ya. Atau yang sebelumnya innama yuwaffas sabirun. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu yang pahala mereka dicukupi tanpa batas. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Pahala mereka itu tidak apa? Tidak dibatasi 10 atau 100 atau 700. Bahkan apa? Dia itu tidak terbatas. Sebagaimana kesabaran itu adalah sesuatu yang berat dan pahit, memerlukan kekuatan yang besar, makanya apa? Pahalanya pun tidak terbatas. Makanya ibadah yang dibangun di atas kesabaran itu pahalanya juga tidak terbatas. Seperti apa itu? Ibadah puasa, yang mana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda tentang firman Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan bani Adam itu untuk dia sendiri, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Manakala dia dinisbatkan kepada Allah, maka pahalanya itu tidak dibatasi dengan 100 atau 700 dan sebagainya. Makanya dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam yudha'afu lahu asyarah ila sabi'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah illa shaum. Seluruh amalan bani Adam itu dilipatkan 10 sampai 100 sampai 700 atau yang lebih. Sementara puasa, kecuali puasa itu adalah untukku, kata Allah Ta'ala, maka aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu tidak dibatasi hanya sampai 700, tetapi tidak terbatas. Karena pahala puasa itu dibangun di atas apa? Kesabaran. Tayyib. Qala Ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang bersabar dan mengampuni, maka yang demikian itu adalah perkara yang sangat ditetapkan, azmil umur, perkara yang diwajibkan. Tetapi juga barang siapa mau membalas, dipersilahkan dan tidak disalahkan kalau dia ingin membalas. Wala man intasara ba'da dzulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Tapi barang siapa membalas kedzaliman yang dia alami, maka engkau tidak punya alasan untuk menyalahkan mereka atau menghukum mereka, karena mereka sekedar apa? Mengambil hak untuk membalas. Boleh. Cuma untuk orang yang milih untuk bersabar dan mengampuni, maka pahalanya itu tidak terbatas. Jadi ini ajaran Islam adalah pertengahan dari apa? Dari ajaran Yahudi dan ajaran Nasara. Kalau Yahudi langsung ada kisos, kalau Nasara langsung pemaafan. Adapun kalau agama Islam mengambil dua kebaikan. Yang milih kisos silahkan. Berarti dia telah mengambil hak dan selesai sudah. Tapi barang siapa memilih memaafkan, maka pahalanya disempurnakan. Ini adalah keindahan Islam. Wa qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya pertolongan Allah itu dekat kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Alangkah banyaknya kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak dengan seizin Allah, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wassalah, demikian pula apa? Kita memperbanyak salat. Barang siapa ingin mendapatkan pertolongan, hendaknya dia memperbanyak sholat, karena sholat itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, silatun baina al-abdi wa baina rabbih. Sholat adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Maka kalau dia ingin dapat pertolongan yang kuat, hendaknya dia menjalin hubungan dengan apa? Zat yang maha kuat. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh akal. Di dunia saja orang apa? Kalau ingin mendapatkan kekuatan, biasanya dia menjalin hubungan dengan orang kaya atau orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang dianggap memiliki kekuatan.
Padahal mereka semua adalah hamba seperti kita, tidak sanggup bergerak satu langkah pun kecuali dengan apa? Izin Allah. Maka hendaknya kita mohon pertolongannya adalah dengan kesabaran dan dengan sholat, menjalin hubungan dengan zat yang maha kuat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah engkau kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Menjalin hubungannya dengan Allah, bukan dengan makhluk-makhluk yang diharapkan punya kekuatan tapi ternyata apa? Mereka sendiri lemah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Ma'iyah apa ini? Ma'iyah khassah. Kebersamaan yang khusus, yaitu apa? Pertolongan, petunjuk, perlindungan, kemudahan, hiburan dan sebagainya. Untuk orang yang memperbanyak sholat dan sabar. Wa qala ta'ala walanubluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui orang yang berjihad di kalangan kalian dan orang yang sabar. Dari sini kita tahu bahwasanya ujian itu pasti ada. Ujian tidak mungkin kita lari darinya. Karena ujian itu untuk membedakan mana orang yang menjadi tentara Allah ataukah orang yang menjadi pengkhianat. Ujian itu pasti selalu ada. Tidak mungkin kita masuk surga sebelum kita diuji. Kemudian untuk apa ujian tadi? Sampai kami mengetahui siapakah yang mujahid di antara kalian, yang betul-betul namanya mujahid, yaitu apa? Orang-orang yang mufrighu al-juhud, yaitu mencurahkan kerja kerasnya untuk mencari ridha Allah, was-sabirin, dan orang yang sabar di atas kebenaran. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sampai kami mengetahui. Apakah sebelum ini Allah tidak tahu? Jelas Allah Ta'ala sudah tahu. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu kita nanti jadi seperti apa dan sebagainya. Sekarang kenapa sekarang Allah Ta'ala mengatakan hatta na'lam? Dari sini kita tahu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ilmu Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu azali, yang kedua adalah ilmu tatbiqi. Ilmu azali, ilmu yang Allah Ta'ala sudah tahu sejak dulu. Allah Ta'ala tahu sejak dulu. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum Allah Ta'ala menulis di Lauhul Mahfuz, Allah tuh tahu siapa yang berjihad, siapa yang tidak, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ini namanya ilmu azali. Yang kedua adalah ilmu tatbiqi atau ilmu waqi'i, kata ulama, ilmu kenyataan. Ini yang diinginkan sekarang, yaitu Allah tahu ketika itu terjadi. Dan yang terjadi itu persis seperti apa yang telah diketahui dulu di waktu azali. Tidak seperti yang diyakini oleh apa? Orang-orang Qadariyah. Allah Ta'ala tidak tahu sampai hal itu terjadi. Bukan. Tapi apa? Allah Ta'ala tahu sejak dulu dan tahu sekarang juga. Sementara yang diinginkan dalam ayat ini adalah apa? Ilmu yang sekarang. Ilmu yang ketika perkara itu terjadi. Jadi ilmu Allah itu sempurna. Ilmu yang dulu dan ilmu yang sekarang. Dan semuanya sama persis. Jadi yang disebutkan dalam ayat ini ilmu apa itu? Ilmu waqi'i. Ilmu tentang sesuatu yang terjadi sekarang. Ketika hal itu sudah terjadi. Sehingga kita tidak bingung. Sampai Allah tahu, berarti sebelumnya tidak tahu kan? Bukan begitu. Ini ilmu tipe yang kedua. Dan tipe yang kedua ini sama dengan ilmu yang pertama, yaitu apa? Allah Ta'ala tahu persis seperti yang dia ketahui dulu. Bukan berarti ilmu Allah bertambah. Semula hanya tahu A, nanti tahu A dan B. Enggak. Allah Ta'ala tahu secara lengkap semuanya. Hanya saja untuk yang pertama, tahu dalam keadaan hal itu belum terjadi. Adapun untuk ilmu yang kedua, ini pengetahuan Allah terhadap perkara yang sedang terjadi. Itu maksudnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian wal ayatu fi al-amri bis-sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menjelaskan keutamaan sabar itu banyak dan telah dikenal. Iya, makanya sampai lebih dari 90 tempat pembahasan penyebutan masalah kesabaran di dalam Al-Qur'an itu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan selalu bertakwa, tidak membahayakan mereka tidak membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Ini keutamaan sabar, yaitu apa? Kita tidak akan dibahayakan oleh tipu daya orang yang membuat tipu daya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.